Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan terima kasih kepada para sahabat yang telah berkunjung ke channel Kejadian Mistis. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat, diberi kelancaran dalam segala urusan, serta selalu berada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk berlangganan subscribe agar tidak tertinggal cerita-cerita horor menarik selanjutnya. Lestari adalah kota kecil yang tenang, penuh senyum warga, dan minim kejadian aneh. Namun ada satu tempat yang selalu jadi buah bibir pelajar, Bimbel Cerdas Ceria. Meskipun tempatnya agak tersembunyi, masuk lewat gang sempit dengan satu lampu jalan yang sering kedip-kedip. Bimbel ini terkenal karena satu hal, pengajarnya gokil abis. Yah, ini jalan masuknya udah kayak lorong waktu. Tiap kali masuk, kayak langsung tua 10 tahun. Celetuk Raffi, siswa kelas 12 IPA, sambil tertawa lebar. Makanya jangan banyak gaya. Yang penting lulus UTBK bro, saut teman sebangkunya yang paling logis dan tegas. Tapi serius deh, bimbel ini tuh beda. Dulu nilai matematika gue jeblok parah, sekarang udah naik drastis. Semua gara-gara Pak Jaya, timpal Rina, gadis berkacamata yang selalu bawa ballpoint warna-warni kemanapun. Pak Jaya adalah guru matematika senior di Bimbel Cerdas Ceria. Gayanya kalem tapi kocak. Dia bisa menjelaskan soal paling rumit dengan analogi makanan, film, sampai sinetron jadul. Integral itu ibarat mantan ya. Didekati pelan-pelan, pelajari sifatnya, baru bisa diterima sepenuh hati. Katanya suatu malam sambil menggambar kurva di papan tulis. Tawa pun meledak di kelas. Bahkan anak-anak IPS yang nyasar ke kelas matematika ikut ngakak. Meski kelas diadakan malam hari, sekitar pukul 7 sampai 9, tak pernah ada yang merasa takut. Justru suasana malam membuat fokus belajar meningkat. Ruangan kelas juga terang, meski agak tua. Ada kipas angin tua yang berdengung terus dan papan tulis putih yang warnanya udah lebih mirip abu-abu. Yang bikin tambah asyik, Pak Jaya selalu bawa camilan buat murid. Kadang kue cubit, kadang keripik. Katanya belajar tuh harus dinikmati, kayak ngemil pas nonton TV. Pak, beneran deh. Kalau semua guru kayak Bapak, mungkin nggak ada yang takut matematika, puji Rina di tengah sesi belajar. Aduh, kamu bisa aja, tapi jangan lupa, matematika itu tetap butuh ketekunan. Bapak ini cuma jalan, yang melangkah ya kalian sendiri, jawab Pak Jaya sambil tersenyum. Tak terasa, waktu berjalan cepat. Kelas malam itu diakhiri dengan tawa dan catatan penuh coretan rumus. Saat keluar kelas, langit sudah gelap pekat. Angin malam berhembus pelan, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Tapi tak ada yang merasa ganjil. Semuanya seperti biasa. Rasanya kayak lagi ikut klub belajar rahasia, kata Raffi sambil menenteng tas. Iya, klub malam, tapi isinya rumus, canda Nina. Haha, kita tuh nerd-nerd bercita rasa senja, timpal Rina. Mereka tertawa sepanjang jalan pulang. Malam itu, tak ada yang menyangka bahwa apa yang mereka anggap biasa, kelas malam penuh tawa, camilan, dan Pak Jaya yang jenaka, sebenarnya menyimpan sesuatu yang jauh dari biasa. Sesuatu yang akan perlahan-lahan menguak, seperti kabut yang tersingkap sinar bulan. Hari-hari berlalu dan kelas malam di Bimbel Cerdas Ceria makin terasa seperti rutinitas yang menyenangkan. Meskipun penuh rumus dan persamaan aneh, suasananya selalu ringan berkat gaya unik Pak Jaya. Coba kalian jawab soal ini, kata Pak Jaya sambil menggambar grafik parabola. Kayak gunung Pak? Tanya Rina sambil memiringkan kepala. Bisa juga, tapi gunungnya turun ke bawah. Gunung terbalik, jawab Pak Jaya tersenyum kecil. Raffi tertawa. Berarti itu jurang, Pak. Pas. Dan siapa yang jatuh ke jurang ini kalau gak belajar? Aku. Saut seluruh kelas serempak, membuat ruangan riuh. Kelas malam hari itu lebih sepi dari biasanya. Beberapa siswa absen, tapi suasana tetap hangat. Pak Jaya bahkan sempat menyisipkan cerita lucu soal dirinya waktu muda yang katanya hampir jadi pemain sinetron. Pak Jaya muda ganteng loh. Tapi karena kelamaan ngitung logaritma, akhirnya nggak sempat audisi, katanya sambil mengedipkan mata. Rina berseru, ah bohong, buktiin dong foto waktu muda mana. Pak Jaya tertawa. Waktu itu belum ada kamera, yang ada cuma lukisan. Wah, Pak Jaya dari zaman kerajaan dong, celetuk Raffi. Semua tertawa terbahak-bahak. Tapi di balik gelak tawa, ada hal kecil yang aneh mulai muncul. Rina, yang duduk di paling depan, sempat melihat bayangan melintas cepat di balik kaca jendela kelas. Ia sempat menoleh keluar, tapi tak ada siapa-siapa. Lo lihat sesuatu nggak tadi? Bisiknya ke Nina. Enggak, kenapa? Kayak ada yang lewat di luar jendela. Nah, mulai deh. Jangan mulai horor-hororan dulu. Ini bimbel, bukan rumah produksi film setan. Rina mengangguk, meski masih gelisah. Ia menganggapnya cuma bayangan angin, atau mungkin seekor kucing lewat.
Tapi rasa ganjil itu tetap tinggal. Sementara itu, jam dinding di atas papan tulis berdetak pelan. Jarumnya seharusnya sudah menunjukkan pukul 8.30. Tapi entah kenapa, selama setengah jam terakhir, jam itu seperti tak bergerak. Raffi melirik jam tangan, lalu menatap jam dinding. "Pak, jam dindingnya mati ya?" Pak Jaya menoleh santai. "Oh itu, memang kadang suka berhenti. Tapi nggak usah khawatir, kita semua tetap berjalan." "Heh!" Jawaban yang aneh, pikir Raffi. Tapi Pak Jaya segera mengalihkan perhatian dengan soal barisan aritmetika yang bikin kening berkerut. Setelah kelas selesai, mereka bertiga, Raffi, Rina, dan Nina, berjalan keluar bersama. Jalanan gang sempit itu kini gelap total. Lampu yang biasanya berkedip-kedip kini benar-benar padam. "Lo ngerasa aneh nggak sih?" tanya Raffi pelan. "Ngerasa banget. Kayak suasananya nggak sama kayak biasanya," jawab Rina. "Udah, jangan overthinking. Kita pulang aja dulu," kata Nina, berusaha tenang. Saat mereka melewati gerbang keluar bimbel, Rina menoleh ke belakang, ke arah ruang kelas. Dari balik tirai yang terbuka sedikit, ia melihat sosok Pak Jaya berdiri menghadap papan tulis, seolah masih mengajar. Tapi, ruangan itu sudah gelap. Rina menahan napas, matanya menajam. "Pak Jaya?" gumamnya pelan. Tapi saat ia mengedipkan mata, sosok itu hilang. Tirai pun bergoyang lembut, tertiup angin malam. Keesokan harinya di sekolah, Raffi, Nina, dan Rina berkumpul di kantin seperti biasa. Tapi suasana pagi itu agak berbeda. Meski mulut mereka membahas soal tryout, pikiran mereka masih terbayang pada kejadian malam sebelumnya. "Jadi, gue doang yang lihat Pak Jaya berdiri di kelas padahal lampunya udah mati?" tanya Rina sambil mengaduk es tehnya. "Gue nggak sempat lihat sih, tapi waktu lo ngomong Pak Jaya, gue sempat merinding," jawab Raffi agak setengah percaya. "Lo berdua serius gak sih? Bisa aja itu cuma pantulan bayangan atau halusinasi karena capek," potong Nina sambil menyantap gorengan. Rina menggeleng pelan. "Enggak, Nin. Itu sosok Pak Jaya. Pakai kemeja biru muda yang dia kenakan tadi malam. Tapi dia cuma berdiri diam menghadap papan tulis." "Wah, jangan-jangan Pak Jaya ini ya?" seloroh Raffi. Mencoba mencairkan suasana. Ngajar 24 jam non-stop. Pagi ngajar di alam manusia, malam ngajar di alam gaib. Mereka tertawa. Rina menepuk pelan bahu Raffi. "Ya, kalau gitu kita tinggal tunggu diundang belajar bareng sama Genderuwo ya?" "Hei, jangan makin ngawur," saut Nina, walau akhirnya ikut tertawa juga. Namun meski suasana kembali mencair, rasa penasaran tetap tersisa. Maka mereka bertiga sepakat untuk datang lebih awal ke kelas bimbel malam nanti. Raffi membawa kamera digital kecil miliknya. "Buat dokumentasi, kali aja dapat momen lucu." Atau serem, katanya sambil menyeringai. Malam pun tiba. Mereka sampai di bimbel cerdas ceria pukul 18.30, setengah jam sebelum kelas dimulai. Gang kecil menuju lokasi masih seperti biasa. Hanya saja, lampu jalan yang semalam mati kini menyala terang. Terlalu terang malah, seperti baru diganti. Saat masuk ke ruangan kelas, mereka melihat Pak Jaya sudah duduk di depan, membaca buku. "Loh Pak, Bapak datang lebih awal ya?" tanya Rina. Pak Jaya menoleh dan tersenyum. "Guru kan harus siap duluan. Kalian juga hebat, datang sebelum waktu. Rajin itu tanda berhasil." Raffi diam-diam menyalakan kamera dan meletakkannya menghadap ke papan tulis di sudut belakang kelas. Ia pura-pura main HP, tapi sebenarnya sedang merekam. Kelas dimulai seperti biasa. Kali ini topiknya adalah logaritma. Pak Jaya menjelaskan dengan analogi aneh tapi efektif. Logaritma itu kayak detektif ya. Cari tahu berapa kali angka 2 harus dikalikan supaya bisa jadi 8. Kayak nyari pelaku dari jejak-jejak kecil. Rina mengangkat tangan. "Pak, berarti kalau salah ngitung bisa salah tangkap dong?" "Betul," jawab Pak Jaya. "Makanya jangan asal nuduh dalam logaritma maupun kehidupan." Tawa kembali mewarnai kelas. Namun saat itu, Raffi sempat menoleh ke kamera. Sekilas, dia melihat pantulan aneh di lensa. Sebuah bayangan melintas cepat di belakang Pak Jaya. Tapi saat dia melihat langsung ke depan, tidak ada siapa-siapa. Wajahnya mulai tegang. Ia menyenggol Nina. "Lo lihat gak?" bisiknya pelan. "Apa?" "Ada, bayangan di belakang Pak Jaya. Tapi sekarang udah gak ada." Nina menatap Pak Jaya yang sedang menggambar di papan. "Ah, itu cuma bayangan tangan dia kali." Tapi Raffi tahu apa yang ia lihat. Dan dalam hatinya mulai tumbuh satu pertanyaan. Sebenarnya, siapa Pak Jaya itu? Kelas selesai sekitar pukul 9 malam. Murid-murid bubar satu persatu, meninggalkan ruangan dengan senyum puas dan catatan penuh rumus. Tapi tidak dengan Raffi, Nina, dan Rina. Mereka masih duduk di bangku paling belakang, berpura-pura merapikan barang, sambil diam-diam menunggu semua orang keluar. Saat tinggal mereka bertiga, Raffi langsung meraih kamera dari sudut ruangan. "Kita lihat rekamannya yuk, mumpung masih fresh," bisiknya.
Nina mengunci pintu kelas dari dalam, sementara Rina mengeluarkan laptop kecil dari tasnya. Begitu video diputar, semuanya terlihat normal. Pak Jaya mengajar seperti biasa, menjelaskan, tertawa, bahkan bercanda soal mantan yang masih butuh rumus logaritma untuk kembali. Tapi menit ke-22, rekaman tiba-tiba berkedip. Gambar bergetar sedikit, lalu muncul satu frame cepat, seperti potongan film horor lama. Sosok bayangan berdiri di sudut ruangan. Tak bergerak, tak terlihat wajahnya. Rina menutup mulutnya, terkejut. Itu di sudut belakang, tempat aku duduk. Lo duduk di situ, Rin, ujar Nina pelan. Raffi memundurkan video, diperlambat. Bayangan itu muncul hanya selama setengah detik, tapi jelas bukan ilusi. Sosoknya tinggi, tubuhnya gelap, dan meski wajahnya tak terlihat, ada semacam aura tak nyaman yang terpancar dari layar. Ini nggak bisa dibilang halusinasi, ujar Raffi, mencoba tetap tenang. Ada sesuatu yang nggak beres. Pak Jaya ada di ruangan waktu itu, tapi dia nggak sadar apapun, kata Rina. Justru itu, saut Nina. Mungkin karena dia udah biasa dengan itu? Mereka terdiam beberapa saat. Raffi mematikan laptop. Suasana jadi sunyi sekali. Jam dinding berbunyi, tik, tik. Tapi ada yang aneh. Jam dindingnya? Kenapa jarumnya DM di angka yang sama kayak kemarin? Tanya Rina. Mereka menoleh ke jam tangan masing-masing. Waktu berjalan normal. Tapi jam kelas lagi-lagi terhenti di waktu yang sama. Seolah waktu memang tak bergerak selama mereka belajar di ruangan ini. Pak Jaya pernah bilang jam itu suka berhenti kan? Ucap Raffi pelan. Rina menelan ludah. Apa mungkin waktu di ruangan ini memang berbeda? Nina menggeleng. Gak masuk akal. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong luar. Perlahan, berat, seperti sepatu tua diseret di atas lantai keramik. Langkah itu mendekat ke pintu kelas. Mereka bertiga saling pandang. Tak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. 3 ketukan pelan menghentak keheningan. Rina refleks menjerit kecil dan menutup mulutnya sendiri. Tak ada suara, tak ada siapa-siapa. Mereka menunggu beberapa detik. Lalu Nina memberanikan diri membuka sedikit pintu. Kosong. Lorong gelap. Tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah pintu tergeletak sehelai kertas kusut. Raffi memungutnya perlahan. Saat dibuka, tulisan tangan di sana membuat bulu kuduk mereka meremang. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Jaya. Namun tulisan itu bukan di atas kertas baru, melainkan di atas lembar presensi tahun 2020, 3 tahun lalu. Malam itu, mereka bertiga memutuskan untuk langsung pulang. Tak ada candaan, tak ada tawa seperti biasa. Bahkan Raffi yang biasanya paling santai pun memilih jalan pulang tercepat tanpa komentar. Di rumah, Rina terus memandangi lembar presensi tahun 2020 yang mereka temukan. Kertasnya sudah menguning, pinggirannya sobek. Di sana tertulis nama-nama murid yang mengikuti bimbel pada tahun tersebut. Tapi yang membuatnya merinding adalah baris paling bawah, Pengajaya Adi Kusuma. Alem? Rina membacanya keras-keras, setengah tak percaya. Ia langsung memotret dokumen itu dan mengirimnya ke grup chat mereka bertiga. Grup chat, Bimbel Squad? Kalian lihat ini? Nama Pak Jaya ada tulisan. Berarti beliau udah. Serius lo? Gue kira ini cuma prank murahan. Nggak lucu sih kalau itu benar. Gue jadi ingat sesuatu. Apa? Tante gue kerja di kelurahan. Dulu dia pernah cerita, ada guru bimbel yang meninggal waktu pandemi karena serangan jantung. Namanya kayak familiar. Tapi dia bilang bimbelnya tutup lama. Baru buka lagi tahun kemarin. Gila. Jangan bilang itu Pak Jaya. Coba kita tanya tante gue besok. Keesokan harinya, saat istirahat, mereka bertiga menemui Tante Nina yang kebetulan bekerja sebagai petugas administrasi di kantor kelurahan. Setelah mereka menjelaskan nama dan ciri-ciri Pak Jaya, wanita parubaya itu tampak kaget. Jaya Adi Kusuma? Ya Allah, kalian masih ketemu dia di bimbel? Iya, kenapa? Tanya Nina, menahan napas. Tante itu menghela napas. Pak Jaya itu guru legendaris. Semua anak senang belajar sama dia. Tapi dia wafat 3 tahun lalu. Malam-malam setelah selesai ngajar di bimbel. Rina terpaku. Setelah ngajar, dia sendirian saat itu. Katanya sempat bantu bersihin papan tulis, terus duduk sebentar di depan kelas. Pas pagi, pengurus nemuin dia udah nggak bernyawa di kursinya. Terus, kenapa bimbel itu masih buka? Tanya Raffi. Tante Nina terlihat ragu. Setahu saya, tempat itu sempat kosong lama, baru beberapa bulan lalu dibuka lagi. Tapi saya dengar tidak ada guru tetap. Cuma sukarelawan yang kadang ngisi. Tapi kalian yakin ketemu Pak Jaya? Tinggi, kacamata tebal, suka bawa camilan? Mereka bertiga mengangguk perlahan. Tante itu menatap mereka dengan mata membulat. Itu persis Pak Jaya.
Malam itu, ketiganya kembali ke bimbel. Mereka ingin memastikan sekali lagi, tapi kali ini tak banyak murid datang. Hanya ada 4 orang lain di kelas. Dan Pak Jaya seperti biasa menyapa mereka dengan senyum ramah. Selamat datang kembali. Siap belajar lagi malam ini? Tapi kali ini ada yang berbeda. Di papan tulis tertera tulisan besar. Kelas ini hanya untuk yang mengingat, bukan yang mencari. Pak Jaya menuliskan soal logaritma di papan tulis seperti biasa. Tangannya cekatan, suaranya tenang, bahkan senyumannya hangat seperti tidak ada apa-apa. Tapi buat Rina, Nina, dan Raffi, malam itu berbeda. Terlalu berbeda. Mereka tidak lagi sekadar mendengarkan. Mereka mengamati. Mereka memperhatikan bagaimana Pak Jaya jarang menyentuh apapun. Spidol di tangannya tidak pernah benar-benar melepas tutupnya. Buku catatan yang ia buka tak pernah berganti halaman. Bahkan minuman botol di mejanya tidak pernah berkurang isinya. Pak! Raffi akhirnya angkat tangan. Pak Jaya menoleh. Ya, Raffi? Saya penasaran, kenapa Bapak masih mengajar di sini padahal? Raffi menggantungkan kalimatnya. Ruangan mendadak hening. Bahkan suara kipas angin seperti berhenti berdengung. Pak Jaya menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis. Karena selama masih ada yang ingin belajar, saya belum selesai. Mata Rina berkaca-kaca. Tapi, Pak Jaya, sudah tidak di dunia ini? Pak Jaya menyelesaikan kalimatnya sendiri lembut. Mungkin benar. Tapi bagi guru, ilmu itu seperti doa. Selama ada yang menerimanya, aku masih punya tempat. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip. Salah satu murid di sudut ruangan, seorang anak laki-laki yang tak mereka kenal sebelumnya, menunduk dalam. Kemudian menghilang, secara harfiah, seperti asap yang ditiup angin. Pak, itu siapa barusan? Seru Nina panik. Pak Jaya masih tersenyum, namun senyumnya berubah sendu. Murid-murid yang sudah lama lupa, tapi hatinya masih ingin belajar. Mereka datang dan pergi sesuai waktu mereka. Kelas ini bukan hanya milik kalian. Ini milik siapa saja yang belum sempat selesai. Raffi bangkit dari kursinya. Pak, ini gila. Ini bukan dunia nyata, kan? Pak Jaya berdiri, menatap mereka bertiga. Kalian belum siap untuk pergi, karena kalian masih ingat. Masih percaya. Dan itu cukup. Tapi ingat satu hal. Jangan datang ke sini jika hanya ingin mencari kebenaran. Kebenaran kadang bukan untuk diketahui, tapi untuk dihormati. Seketika semua murid lain di kelas menghilang satu persatu. Hanya tersisa mereka bertiga dan Pak Jaya. Dinding kelas perlahan retak, bukan karena hancur, tapi berubah. Warna catnya menjadi kusam, meja dan kursi menjadi tua, berdebu. Seolah ruangan itu kembali ke wujud aslinya. Ruangan kosong yang ditinggal lama. Pak Jaya mulai memudar. Tubuhnya menjadi transparan, tapi suaranya masih jelas. Terima kasih sudah datang anak-anak. Terima kasih sudah mengingat saya. Rina tak bisa menahan air matanya. Pak Jaya, kami nggak akan lupa. Pak Jaya mengangguk perlahan. Kalau begitu, kalian sudah lulus. Seketika semuanya gelap. Listrik padam, terdengar angin berhembus dan sunyi. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Ruangan itu kosong. Tak ada papan tulis, tak ada meja. Hanya debu dan lembaran catatan logaritma yang tertinggal di lantai. Usang, penuh coretan Pak Jaya. Malam itu, setelah keluar dari ruangan bimbel yang berubah seperti bangunan terbengkalai, ketiganya berjalan tanpa suara. Langkah mereka pelan, seakan tak ingin meninggalkan tempat itu terlalu cepat. Lorong menuju jalan raya juga tampak berbeda. Lampu jalan yang biasanya menyala terang, kini temaram. Seolah tahu, apa yang mereka alami barusan tidak seharusnya terjadi di dunia nyata. Setibanya di gerbang gang, Rina menoleh ke belakang. Pintu kecil bimbel yang barusan mereka lewati, kini sudah tertutup rapat. Gembok besar tergantung di sana, berkarat, seperti sudah lama tak dibuka. Rasanya kayak mimpi, bisik Nina. Bukan mimpi, jawab Raffi menatap tangannya. Ia masih menggenggam catatan logaritma yang tertinggal di lantai tadi. Di pojoknya tercetak tulisan tangan. Jangan berhenti belajar, meski dunia berhenti. Pak Jaya. Rina mengambil nafas panjang. Kita harus ceritain ini ke orang-orang. Tapi siapa yang bakal percaya, saut Nina cepat. Orang bakal mikir kita halu atau bikin konten settingan. Raffi menatap mereka berdua. Jadi kita diam aja. Mereka terdiam. Akhirnya Rina berkata pelan. Mungkin kita nggak perlu cerita ke semua orang. Tapi kita bisa jadi bukti bahwa guru kayak Pak Jaya itu ada. Guru yang ngajar dengan hati ya, sampai melampaui batas dunia. Gue suka kalimat itu, kata Raffi, tersenyum miris. Tapi kita harus pastikan tempat itu gak dimasukin sembarangan. Bisa bahaya kalau orang asal datang buat nyari sensasi, tambah Nina. Mereka sepakat. Mulai malam itu, mereka akan menjaga cerita itu. Bukan dengan menyembunyikannya, tapi dengan menghormatinya.
Raffi menyimpan catatan Pak Jaya seperti relik. Rina menulis semua kejadian dalam jurnal pribadinya. Dan Nina, diam-diam, mulai membuat konten edukasi di media sosial. Dengan gaya Pak Jaya, sederhana, lucu, dan penuh makna. Beberapa minggu kemudian, suatu hari di perpustakaan sekolah, Rina membuka koleksi koran lama. Matanya tertumbuk pada satu artikel dari tahun 2020. Judulnya, Guru Bimbel dikenang karena dedikasinya hingga akhir hayat. Jaya Adikusuma mengajar di hari terakhirnya. Di bawah artikel itu ada foto hitam putih. Pak Jaya berdiri di depan papan tulis, senyum kecil tersungging seperti hari-hari terakhir yang mereka alami. Rina tersenyum tipis. Tenang Pak, kelas Bapak nggak akan pernah benar-benar selesai. 2 minggu telah berlalu sejak malam itu. Raffi, Rina, dan Nina mulai kembali ke rutinitas sekolah seperti biasa. Tak ada lagi bimbel malam, tak ada lagi lorong sunyi, papan tulis berkedip, atau catatan yang muncul dari udara. Namun, sesuatu tetap berubah dalam diri mereka. Gila sih ya, tiap gue dengar suara spidol di kelas sekarang, langsung merinding, keluh Raffi di kantin sambil menggigit gorengan. Gue tiap buka catatan matematika, malah nyari-nyari tulisan tangan Pak Jaya, tambah Rina menyesap es teh. Nina terkekeh. Lo berdua nggak lebih normal dari gue. Gue kemarin ngajar adik gue belajar logaritma. Terus dia bilang, kok ngajarnya kayak om-om ya? Gue langsung diem, merinding sekujur badan. Mereka bertiga tertawa. Suara tawa mereka renyah, tapi tak benar-benar lepas dari kenangan. Ada jeda, hening sebentar. Lalu Raffi berseru, lo sadar gak sih? Kita lebih jago matematika sekarang. Rina mengangguk. Banget, ulangan kemarin dapat nilai tertinggi sekelas. Padahal dulu, lo pikir ilmu dari guru alam sana itu nggak manjur? Saut Nina sambil menyenggol bahunya. Bisa jadi Pak Jaya beneran ngasih kita ilmu akhirat. Ilmu yang nyangkut ke otak dan hati ya, balas Raffi. Mungkin dia tahu kita butuh pelajaran yang lebih dari sekadar angka. Mereka diam sejenak, merenung. Tapi seperti biasa, suasana tak bisa terlalu lama serius. Rina menatap Raffi. By the way, lo masih suka rekam-rekam kelas nggak? Siapa tahu di kelas fisika ada arwah Einstein nongol. Raffi melotot. Gue trauma, Rin. Sekarang kalau rekam kelas dan ada gangguan suara, langsung gue matiin. Siapa tahu bukan noise, tapi bisikan. Nina menyeringai. Tapi kalau arwah Einstein ngajarin rumus relativitas sambil main gitar, gue sih mau banget. Gitar? Tanya Raffi. Ya, biar nggak horor-horor banget. Kan bisa jadi physics and chill. Mereka bertiga tertawa keras. Meja mereka jadi pusat perhatian seisi kantin. Tapi mereka tidak peduli, karena sekarang mereka tahu satu hal penting. Belajar itu bukan cuma soal nilai atau lulus ujian, tapi tentang siapa yang mengajarkan, bagaimana ilmu itu menyentuh hati, dan kenangan yang tak lekang waktu. Dan kalau sesekali rasa rindu muncul, mereka tahu mungkin di suatu malam sepi, suara spidol itu akan terdengar lagi. Selamat malam anak-anak, kita mulai pelajarannya. Beberapa hari kemudian, Nina tak sengaja membuka kembali catatan lamanya di rumah. Buku binder besar yang dulunya ia bawa ke bimbel. Di salah satu halaman paling belakang, ia menemukan daftar nama yang tidak pernah ia tulis. Nama-nama murid. Tak ada coretan khas tulisan tangannya. Fontnya seperti hasil ketikan mesin tik lama, tapi tercetak langsung di atas kertas, seolah muncul begitu saja. 1. Hendra Wahyu. 2. Siti Marlina. 3. Aditya Bayu. 4. Dian Ramadhani. 5. 6. Beberapa nama tidak terbaca, kabur seperti usang dimakan waktu. Tapi anehnya Nina merasa familiar. Ia membawa buku itu ke sekolah keesokan harinya dan menunjukkan ke Raffi dan Rina. Lo yang nulis ini? Tanya Raffi sambil membolak-balik halaman. Nina menggeleng. Enggak, sumpah demi apapun, gue nggak pernah tulis nama-nama ini. Rina menunjuk salah satu nama. Ini Hendra Wahyu. Nama itu kayak pernah gue dengar. Mereka pun mulai mencari. Di perpustakaan digital sekolah, mereka menemukan artikel lama dari tahun 2015. Judulnya, 3 remaja hilang misterius saat bimbel malam di kawasan Cendrawasih. Nama-nama dalam artikel itu sama seperti di catatan Nina. Hendra Wahyu, Siti Marlina, Aditya Bayu. Ini tempat yang sama, bisik Rina. Bimbel yang sekarang kita datangi. Bisa jadi, sambung Raffi, menelan ludah. Mereka juga murid Pak Jaya. Nina menutup laptop perlahan. Tapi kalau mereka hilang dan kita lihat murid-murid lain di kelas malam itu, mereka bertiga saling tatap. Jangan-jangan selama ini yang kita kira murid biasa, itu mereka. Malamnya, Raffi diam-diam kembali ke lokasi bimbel. Ia berdiri di luar gerbang yang masih tergembok. Tapi malam itu, entah kenapa, pintunya sedikit terbuka. Seolah mengundang. Ia tak masuk, hanya berdiri di depan pintu berbisik pelan. Pak Jaya, kalau mereka belum pulang, tolong jaga mereka.
Dari dalam lorong gelap terdengar suara sangat halus, nyaris tertelan angin. Belajar mereka belum selesai, tapi aku takkan membiarkan mereka sendirian. Raffi menunduk, perlahan menutup pintu dan menggemboknya kembali. Besok paginya, Raffi, Rina, dan Nina sepakat. Mereka akan membuat daftar lengkap nama-nama yang ditemukan Nina dan mencocokkannya dengan berita-berita lama. Mereka ingin tahu siapa saja yang pernah terjebak dalam kelas malam itu dan apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dengan begitu mereka bisa bantu menuntaskan pelajaran yang tertinggal. Atau justru mereka akan menemukan alasan kenapa kelas itu tak pernah benar-benar selesai. Mereka bertiga berkumpul di perpustakaan kota sore itu, membawa printout berita lama dan catatan dari binder Nina. Masing-masing memegang selembar kertas, mencocokkan nama-nama yang ada dengan arsip lokal. Ini aneh, gumam Rina sambil menunjuk layar. Banyak dari nama ini memang muncul di berita hilang, tapi sebagian gak pernah dilaporkan. Kayak nama-nama itu menguap, tambah Nina, seolah nggak pernah tercatat secara resmi. Raffi mengetik di laptopnya, mencoba mengakses dokumen digital dari situs arsip sekolah. Setelah beberapa menit, ia berseru, ketemu. Rina dan Nina langsung mendekat. Di layar, terpampang daftar presensi kelas bimbel tahun 2017. Dan di sana, nama-nama itu muncul. Hendra Wahyu, Siti Marlina, Aditya Bayu, dan 2 nama tambahan. 6. Tri Agung Saputra. 7. Nur Aulia Rizky. Berarti benar. Mereka semua murid Pak Jaya, ujar Nina pelan. Tapi tunggu, ada kolom di sebelah kanan. Tulisannya kayak keterangan, kata Raffi. Ia memperbesar tampilan. Di kolom itu tertulis satu kata yang sama untuk semua nama. Belum pulang. Gila, desis Rina. Ini daftar hadir, tapi untuk yang belum kembali. Malamnya, mereka memutuskan untuk kembali ke lokasi bimbel. Tapi kali ini bukan untuk masuk nih. Mereka hanya menaruh secarik kertas di bawah pintu. Lembaran yang berisi nama-nama murid yang belum pulang. Rina menulis kalimat terakhir dengan tangan gemetar. Jika kalian masih di sana, kami ingat kalian. Kami doakan kalian pulang dengan tenang. Lalu mereka meninggalkan tempat itu dalam diam. Keesokan paginya, di rumah Raffi ada amplop coklat tua terselip di depan pintu. Tak ada nama pengirim, hanya tertulis untuk yang mengingat. Raffi membuka amplop itu bersama Rina dan Nina. Isinya sebuah lembar presensi baru, tapi kali ini hanya ada 3 nama. 1. Raffi Firmansyah. 2. Rina Azhari. 3. Nina Kartika. Dan di bawahnya tulisan tangan khas Pak Jaya. Kalian sudah hadir dan telah belajar lebih dari cukup. Kini kelas ini resmi ditutup untuk kalian. Terima kasih. Ketiganya terpaku. Tak tahu harus menangis atau tersenyum. Mereka sadar, meski kelas itu bukan milik mereka lagi, tapi ada banyak murid lain yang masih terjebak antara dunia dan ingatan. Pak Jaya ngasih kita izin untuk hidup, kata Nina pelan. Dan untuk melanjutkan pelajaran di luar kelas, sambung Rina. Raffi memandang jauh keluar jendela. Tapi ingat ya, kalau suatu hari ada yang minta belajar malam-malam, pastiin gurunya bukan cuma ngajar dengan niat. Mereka tertawa kecil, tegang tapi lega. Dan entah kenapa, langit sore itu tampak lebih jernih dari biasanya. Sejak menerima amplop coklat itu, ketiganya merasa seperti diberi restu. Seolah Pak Jaya telah secara resmi meluluskan mereka. Bukan cuma dari bimbel, tapi dari satu bab dalam hidup yang tak biasa. Namun, mereka tahu satu hal. Pengalaman itu bukan untuk disimpan sendiri. Gue punya ide, kata Rina saat mereka duduk di taman sekolah seminggu setelah kejadian terakhir. Gimana kalau kita bikin program belajar malam buat adik-adik kelas? Raffi menoleh cepat. Belajar malam? Lo nggak kapok? Nina mengangkat alis. Tenang, Raff. Yang ini bukan buat manggil arwah, tapi buat ngasih kesempatan belajar dengan suasana santai, kayak waktu Pak Jaya ngajarin kita. Rina mengangguk. Kita bikin kelas terbuka, tiap Sabtu malam di aula sekolah. Tapi bukan kayak bimbel formal. Lebih ke tempat ngobrolin pelajaran, saling bantu. Raffi termenung. Kayak reinkarnasi kelas Pak Jaya ya, tapi di dunia nyata. Mereka bertiga sepakat. Proyek itu dinamai Kelas untuk yang Mengingat. Sebuah ruang belajar sukarela, terbuka untuk siapa saja, tanpa bayaran, tanpa tekanan. Sabtu malam pertama, aula sekolah penuh. Bahkan beberapa guru ikut hadir. Mereka duduk lesehan, saling berbagi tips belajar, cerita lucu dari masa sekolah, dan sesekali mengenang guru-guru hebat yang pernah mereka temui. Pak Jaya pasti senang lihat ini, bisik Rina. Di tengah kegiatan, Nina berdiri di depan, memegang mic. Teman-teman, malam ini kita belajar bareng, tapi kita juga mau ingat satu hal penting. Ilmu itu bukan soal angka atau teori, tapi tentang siapa yang kita temui dan bagaimana mereka mengubah cara kita memandang hidup.
Ia membuka binder lamanya, memperlihatkan halaman dengan nama-nama yang dulu muncul sendiri. Ini adalah nama-nama yang mungkin nggak dikenal banyak orang, tapi mereka juga belajar, berjuang, dan punya cerita. Jadi kalau kalian merasa lelah belajar, ingat, kalian sedang menulis sejarah kalian sendiri. Semua diam, terpaku. Lalu tepuk tangan menggema di aula. Di luar aula, angin malam berhembus lembut. Di balik jendela kaca terlihat sesosok bayangan berdiri sejenak. Tak menakutkan, hanya siluet seorang pria tua dengan jas lusuh dan senyum tipis. Ia mengangguk pelan, lalu menghilang dalam angin. Malam itu, selepas sesi kelas untuk yang mengingat, Raffi membantu guru penjaga sekolah membereskan kursi. Saat ia menutup lemari tua di sudut aula, sebuah buku usang jatuh dari rak atas. Buku itu tipis, bersampul coklat, dengan label kusam bertuliskan, "Catatan mengajar." Raffi membeku. 3 inisial itu membuat jantungnya berdetak cepat. Jaya Adi Kusuma. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan rapi dan tegas memenuhi lembaran. Hari ini, hanya 3 siswa yang hadir. Tapi semangat mereka membuat lelah ini seolah hilang. Satu murid baru terlihat takut belajar logaritma. Saya coba pendekatan lewat humor, dan dia tertawa. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa mengajar, tapi saya ingin setiap malam yang saya habiskan bersama mereka menjadi warisan kecil. Bukan soal nilai, tapi rasa percaya diri. Raffi menahan napas. Setiap lembar berikutnya terasa seperti potongan jiwa Pak Jaya yang tercetak abadi. Sampai akhirnya, ia menemukan satu halaman yang tertanggal 3 hari sebelum Pak Jaya wafat. Tulisan tangan itu lebih lemah, sedikit goyah. Tubuh ini makin lemah, tapi saya merasa belum selesai. Masih ada banyak murid yang takut pada pelajaran. Bukan karena sulit, tapi karena mereka tak punya seseorang yang percaya mereka bisa. Jika suatu hari saya tak bisa hadir, saya berharap ruang ini tetap hidup. Karena ruang belajar bukan bangunan. Ia tumbuh dari hati yang mau mengajar dan hati yang mau percaya. Dan jika saya harus mengajar sekali lagi, walau dalam bentuk lain, saya bersedia. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat, ditulis dengan tinta yang tampaknya tertumpah sebagian. Jangan biarkan kelas ini benar-benar kosong. Raffi memeluk buku itu. Ia tahu surat itu bukan sekadar catatan mengajar. Itu adalah wasiat. Paginya, ia memanggil Rina dan Nina. Mereka membaca buku itu bersama, dalam sunyi yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah duduk di kelas arwah. Menyeka air matanya. Kita harus jaga ini. Bukan cuma bukunya, ujar Rina, tapi semangatnya. Minggu depannya, kelas untuk yang mengingat bertambah ramai. Kali ini tak hanya siswa, tapi alumni sekolah pun mulai berdatangan. Bahkan guru matematika yang dulu mengajar mereka pun ikut berbagi. Dan di sebuah sudut aula, buku catatan Pak Jaya diletakkan di atas meja khusus dalam kotak kaca sederhana. Di atasnya tertulis, "Untuk Pak Jaya yang tak pernah benar-benar pergi." Sabtu malam itu, suasana aula sedikit berbeda. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu aula berkedip sekali, lalu stabil kembali. Rina menggigil pelan, tapi mengabaikannya. Kelas untuk yang mengingat telah berjalan hampir 1 jam, ketika seorang remaja laki-laki yang belum pernah mereka lihat sebelumnya masuk. Wajahnya tirus, rambutnya rapi, mengenakan seragam SMA lama, model yang sudah tidak dipakai sejak beberapa tahun lalu. "Permisi, boleh ikut duduk?" Suaranya pelan tapi jelas. "Silakan," jawab Raffi sedikit heran. Anak itu duduk di sudut, membuka buku tulis dan mulai menyalin beberapa rumus yang ditulis Nina di papan. Tak banyak bicara, tapi mencatat dengan tekun. Beberapa kali ia tersenyum kecil setiap mendengar lelucon-lelucon Rina. Usai sesi, saat peserta lain mulai pulang, Rina menghampirinya. "Namanya siapa, Dek? Baru pertama kali ya?" Remaja itu mengangkat wajahnya. Matanya lembut tapi dalam. "Nama saya Aditya, Aditya Bayu." Dunia seakan berhenti sejenak. Raffi yang baru bergabung ke arah mereka langsung tercekat. Itu salah satu nama dalam daftar murid yang hilang. "Aditya, Bayu," ulang Nina pelan. "Yang dari tahun 2018? Aditya mengangguk tenang. "Iya, saya, murid Pak Jaya." Semua diam, bahkan udara pun terasa menahan napas. "Saya datang," lanjutnya, "karena Pak Jaya titip pesan. Dia tahu kalian sudah menemukan buku catatannya. Dan dia ingin kalian tahu bahwa pelajaran terakhir sudah selesai." Rina menelan ludah. "Pelajaran terakhir?" "Ya, kalian sudah mengajarkan ulang semangatnya, sudah meneruskan kelas itu. Dan sekarang, semua muridnya yang lama bisa pulang." Air mata mengalir di pipi Nina, meski ia tak sadar kapan mulai menetes. Raffi mencoba bertanya, meski suaranya bergetar. "Jadi, ini artinya, lo gak bakal balik lagi ke sini?" Aditya tersenyum.
Sudah cukup. Terima kasih. Sudah membuka ruang ini. Kalian mengingat kami. Dan itu lebih dari cukup. Ia menatap satu persatu wajah mereka, lalu berjalan perlahan ke pintu aula. Saat daun pintu terbuka, angin malam masuk, dan tubuh Aditya mulai memudar, pelan-pelan. Sebelum lenyap sepenuhnya, suaranya terdengar sekali lagi. Pak Jaya bilang, terima kasih, kalian murid terbaik yang pernah dia punya. Lalu, hening, aula kosong. Tapi tidak sepi. Hati mereka terasa penuh. Bukan oleh ketakutan, tapi oleh kehangatan. Untuk pertama kalinya sejak malam pertama di bimbel itu, mereka merasa benar-benar damai. Sudah 1 bulan sejak malam Aditya muncul dan mengucapkan pesan terakhir dari Pak Jaya. Sejak itu, tak ada lagi keanehan di aula. Tak ada bayangan. Tak ada angin yang tiba-tiba dingin. Hanya malam-malam biasa yang diisi suara tawa dan diskusi pelajaran. Kelas untuk yang mengingat masih berjalan, tapi suasananya berubah. Lebih ringan. Tak ada beban seolah menunggu sesuatu. Seakan beban arwah yang tertinggal sudah ikut pergi. Rina kini menjadi mentor tetap untuk matematika dasar. Raffi fokus pada siswa yang kesulitan ujian praktik. Nina, ia mulai menulis buku, sebuah memoir tipis berjudul Belajar di Antara Dua Dunia. Suatu sore, mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke tempat bimbel lama. Bangunan itu sudah tampak lebih lapuk dari sebelumnya. Cat tembok mulai terkelupas, pintu berderit, dan halaman belakang dipenuhi daun kering. Tapi ada yang aneh, suasananya tak lagi mencekam. Gua nggak ngerasa diawasi, kata Raffi memandang ke dalam. Dulu, tiap kali berdiri di sini, kayak ada yang ngintip dari jendela, tambah Nina. Sekarang rasanya kosong, tapi lega, gumam Rina. Mereka berjalan memutari bangunan. Di belakang rumah, dekat pohon ketapang, Nina menemukan batu kecil bertuliskan tangan. Terima kasih, Pak Jaya. Kami takkan lupa. Lo yang taruh ini, Rin? Tanya Nina. Rina menggeleng. Raffi pun ikut bingung. Gua juga bukan. Mereka bertiga saling berpandangan, lalu hanya tersenyum. Mungkin ada yang lebih dulu mengucapkan perpisahan. Mungkin murid-murid Pak Jaya yang dulu sudah benar-benar pulang. Malam itu langit bersih, tak ada suara aneh, tak ada firasat, hanya hening yang menyenangkan. Dan untuk pertama kalinya, ketiganya membicarakan masa depan mereka tanpa bayang-bayang misteri. Aku pengen ngajar beneran, kata Nina. Tapi di desa, kayak Pak Jaya, ngajar karena cinta bukan karena gaji. Raffi menepuk pundaknya. Lo pasti bisa. Dan lo, Raff? Tanya Rina. Aku mau buka rumah belajar kecil-kecilan, kalau bisa gratis. Rina mengangguk. Aku mungkin jadi penulis buku horor, tapi yang syarat makna. Ketiganya tertawa. Dalam keheningan seolah dari kejauhan terdengar suara samar tawa. Bukan menyeramkan, tapi hangat. Pak Jaya. Atau mungkin hanya angin malam yang lewat dan mengenang. Bahkan menjadi penutup santai dan menyentuh, menggambarkan bana warisan Pak Jaya hidup selamanya dalam cara murid-muridnya memaknai hidup.